Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang terhormat Ibu Insinyur Haja Septia Marhani Sumenkom dan yang terhormat teman-teman semua yang saya cintai. Jadi, saya di sini sebagai moderator akan memandu presentasi pada kesempatan hari ini. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu rencana aplikasi Where's My Pet, Toast Application. Next. Jadi untuk anggota kelompok kami, yang pertama terdiri dari Bayu Setiawan, yang kedua ada Namira Aidah Nurulisa, yang ketiga ada Trivianti Kusumawardani, yang keempat ada Kirjian Cesar Ananta, yang kelima ada Porin Jessica Utama, yang keenam ada Ella Dwi Anggreni, dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Nurullah. Langsung saja untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Nela Dwi Anggreni. Kepada Nela Dwi Anggreni, saya persilakan. Pertama yang akan dibahas adalah pengertian aplikasi Where's My Pet. Apa sih Where's My Pet itu? Where's My Pet merupakan suatu aplikasi yang dirancang untuk lost and found atau kehilangan dan penemuan dengan hewan peliharaan sebagai objeknya. Banyaknya hewan peliharaan yang hilang dan sulit untuk ditemukan menjadi alasan mengapa aplikasi ini dibuat. Pada aplikasi ini, user dapat membuat laporan hewan peliharaan yang hilang atau mereka temukan. Dan user juga dapat mencari hewan peliharaan mereka yang hilang, lalu menghubungi pembuat laporan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Porin Jessica Utama. Terima kasih, Nela. Next. Metode pengembangan. Yang pertama, layanan aplikasi. Layanan aplikasi, kendala, dan tujuan yang lalu didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi aplikasi. Yang kedua, ada perancangan aplikasi. Mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem dengan membentuk struktur sistem secara keseluruhan. Next. Yang ketiga, ada pengujian program. Perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program dan melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi. Selanjutnya ada pengujian sistem. Program aplikasi digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhannya. Next. Selanjutnya pemeliharaan aplikasi. Pemeliharaan aplikasi melibatkan perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari sistem, dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru. Next. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada pengamatan. Penulis akan melakukan observasi langsung pada kehidupan nyata setelah melihat lingkungan sekitar dan melalui sosial media. Selanjutnya ada literatur. Penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber referensi berupa jurnal sebagai acuan dalam bidang yang berkaitan dengan objek penulisan. Selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya, Nami. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Namira Darunisa dan saya akan menjelaskan mengenai 16 prinsip desain yang ada pada aplikasi Where's My Pet. Yang pertama ada user compatibility. Jadi aplikasi Where's My Pet ini dirancang untuk pengguna dari usia 15 tahun ke atas. Dan dapat dikatakan bahwa aplikasi ini mudah dipahami bagi user baru karena tampilannya yang cukup sederhana dan juga menarik sehingga dapat memanjakan para pengguna dengan desain interface-nya. Yang kedua ada workflow compatibility. Jadi aplikasi ini di dalam aplikasi ini semua data mengenai laporan hewan yang hilang ataupun ditemukan itu sudah cukup lengkap dan sesuai, sehingga pengguna hanya perlu mengisi form atau borang sesuai dengan pertanyaan yang telah disediakan pada aplikasi. Yang ketiga ada task compatibility, jadi aplikasi ini telah memenuhi task compatibility karena setelah mengisi satu bar form pada pertanyaan form dan menekan enter, maka pengguna akan langsung diarahkan untuk mengisi pertanyaan di bar selanjutnya. Dan kalau sudah selesai, pengguna hanya tinggal menekan selesai dan laporan mengenai hewan yang hilang atau ditemukan akan terupload pada aplikasi. Yang keempat ada product compatibility. Jadi pada aplikasi ini seluruh pertanyaan di form atau borang telah tersedia secara detail sehingga para pengguna akan menemukan hewan peliharaan mereka dengan mudah karena data dari aplikasi ini sudah cukup akurat.
Yang kelima ada konsistensi. Nah, di seluruh isi aplikasi ini adalah konsisten. Mengapa dikatakan konsisten? Karena terdapat keseragaman dalam aplikasi yang kalau di mana kita sebagai pengguna memilih bahasa Inggris untuk pada aplikasi, maka semua bagian dari aplikasi akan berbahasa Inggris. Dan ketika kita memilih bahasa Indonesia, semua dari aplikasi akan berbahasa Indonesia. Yang keenam ada familiarity. Jadi pada aplikasi ini itu memiliki ikon-ikon yang seragam dengan aplikasi yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi pengguna akan mudah untuk menggunakan fitur-fitur yang ada karena kita sudah familiar dengan fitur-fitur tersebut pada aplikasi yang kita gunakan di sehari-harinya. Yang ketujuh ada simplicity. Jadi tampilannya ini merupakan tampilan yang user friendly, simple, mudah dipahami dan juga tentu saja familiar. Yang kedelapan ada control. Pada aplikasi ini, kalau misalnya kita sebagai pengguna memasukkan data, terus ada ketidaksesuaian dalam data tindakan tersebut, maka akan muncul notifikasi pop-up seperti incorrect email or password, upload error, reselect pictures, dan this column must be filled. Next. Selanjutnya adalah direct manipulation. Jadi pengguna aplikasi ini dapat merubah profil atau data diri mereka pada aplikasi dan juga bahasa yang mereka gunakan di dalam aplikasi. Yang ke-10 ada what you see is what you get. Jadi ketika user mencari karakter hewan miliknya yang hilang dengan menggunakan kata kunci tertentu, maka akan muncul hewan peliharaan yang hilang sejenis dengan hewan peliharaannya, dan ketika user menginput data hewan yang ditemukan, maka yang terupload adalah data yang sudah mereka input tadi. Yang ke-11 ada flexibility. Jadi pada aplikasi ini pengguna dapat menilai kenyamanan dalam penggunaan aplikasi dengan adanya notifikasi kepuasan layanan yang akan ditampilkan di dalam aplikasi secara berkala. 12 ada responsiveness. Jadi ketika pengguna telah menginputkan data pada form atau borang dan menekan selesai, maka akan muncul notifikasi upload complete. 13 ada invisible technology. Jadi aplikasi ini memiliki fitur yang tidak semua aplikasi memiliki fitur tersebut, yaitu pengguna atau user dapat mengetahui di mana letak atau posisi hewan peliharaannya terakhir ditemukan oleh sang pelapor dengan melihat maps atau navigasi yang di-share oleh pihak yang mengupload laporan tersebut. 14 ada robustness. Jadi kalimat error yang digunakan pada aplikasi ini itu sudah menggunakan bahasa yang baik dan sopan, seperti contohnya incorrect email or password, upload error, please select pictures, dan juga this column must be filled. 15 ada protection. Jadi ketika pengguna melakukan kesalahan ketika mengupload data, maka akan muncul notifikasi upload error, dan data tersebut tidak akan terupload sebelum data yang dimasukkan oleh pengguna sudah benar. Jadi setelah notifikasi upload error itu di-close, kita bisa melihat di mana sih kesalahan yang terjadi dan apa yang harus kita isi dengan sifat wajib, sehingga pengguna tersebut bisa merasa aman dan nyaman untuk mengupload laporan kehilangan atau temuan hewan. Dan yang terakhir adalah ease of learning and ease of use. Jadi aplikasi ini memiliki ikon dan fitur yang sudah familiar di kehidupan kita sehari-hari, sehingga pengguna tidak memerlukan waktu yang lama untuk mempelajari dan juga memahami aplikasi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bayu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan. Saya akan menjelaskan diagram use case. Diagram use case tersendiri terdapat dua aktor. Yang pertama, aktor user dan developer. Developer memiliki kewenangan untuk memperbaiki bug, menambah fitur sesuai dengan kebutuhan user, dan maintenance aplikasi. Sedangkan user memiliki kewenangan untuk melakukan register dan login, melihat dan mengubah atau mengupdate profile, serta melihat data hewan yang hilang, dan termasuk juga mengupload data hewan yang hilang dan ditemukan. Selanjutnya ada activity diagram. Program dimulai dengan user membuka aplikasi, maka sistem akan menampilkan halaman registrasi yang dilanjutkan dengan user melengkapi data registrasi, dan sistem menyimpan data serta password user tersebut. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman login, dan user diminta untuk mengisi username dan password dengan benar. Jika salah, maka user akan diminta untuk login ulang. Tapi jika benar,
maka sistem akan langsung menampilkan halaman utama dari aplikasi Where's My Pet. User dapat memilih menu untuk memasukkan data hewan hilang atau temuan. Sistem akan menampilkan halaman berisikan form yang harus diisi oleh mengenai hewan hilang atau temuan. Selanjutnya, jika data yang diisi telah sesuai, maka sistem akan menyimpan data tersebut dan kemudian menampilkan data hewan hilang atau temuan yang telah diinput oleh user. Selanjutnya, IRD. Terdapat 3 entitas. Yang pertama, entitas closepet, yang kedua, akun, dan yang ketiga, foundpet. Yang dimana setiap akun harus membuat satu atau lebih laporan losepet, dan setiap losepet dibuat oleh satu dan hanya satu akun. Dan setiap akun harus membuat satu atau lebih laporan foundpet, dan setiap foundpet dibuat oleh satu dan hanya satu akun. Itu saya dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu. Terima kasih kepada Bayu yang telah menjelaskan aktivitas diagram dan user case. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prototype dan UI. Thanks. Untuk yang pertama, logo. Jadi bisa dilihat sendiri seperti gambar di samping. Logo kita yaitu berupa rumah dan 2 ekor hewan peliharaan yaitu kucing dan anjing. Nah, di sini filosofinya rumah yang berarti tempat hewan pulang bagi hewan-hewan peliharaan yang hilang. Lalu kucing dan anjing di sini sebagai simbol hewan peliharaan, simbol dari hewan peliharaan. Kemudian setelah jika kita mendownload aplikasi Where's My Pet pada App Store atau Play Store, ketika kita menekan atau memencet aplikasinya, maka akan muncul tampilan login. Di sini user dapat melakukan login dengan berbagai metode, yaitu bisa menggunakan username, Google, ataupun Facebook. Di sini selain itu, user juga dapat melakukan sign up atau registrasi. Di sini user juga dapat memilih bahasa, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selanjutnya adalah invalid login. Jika data login yang diinput tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi peringatan yang bertuliskan incorrect email or password. Please try again. Dan user akan diminta untuk login ulang dengan memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya yaitu adalah sign up atau registrasi. Di sini user akan diminta untuk mengisi beberapa form atau beberapa kolom, yaitu seperti nama, username, email, nomor handphone, dan password. Di sini juga user akan diminta untuk menyetujui ketentuan aplikasi. Dan ketika user menekan tombol create account, user akan dapat melakukan login dengan menggunakan data akun yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, setelah user menekan tombol create account, user akan diminta untuk memilih avatar. Nah, avatar ini sendiri akan digunakan untuk digunakan sebagai foto profil user. Selanjutnya adalah menu utama Lostpad. Jadi di sini menu utama Lostpad ini berisi hewan-hewan yang telah dilaporkan hilang oleh pemiliknya. Di sini terdapat menu akun, menu untuk melaporkan peliharaan yang hilang, dan laporan hewan-hewan yang hilang. Nah, selain itu kita juga memiliki menu profil. Ketika user mengklik menu akun, maka akan diarahkan pada tampilan profil yang berisikan nama, user, username, dan nomor telepon. User juga dapat melakukan edit profil pada profilnya. Nah, ketika kita menekan atau mencet tombol edit profile, maka akan tampil halaman seperti gambar di samping. Yaitu kita dapat mengedit nama, username, nomor telepon, email, bahkan kita dapat menambahkan bio dari diri kita sendiri. Setelah kita yakin untuk mengedit profile, kita akan dimintai lagi oleh sistem, berupa sistem akan memunculkan notifikasi pertanyaan untuk meyakinkan user kembali, untuk meyakinkan user apakah benar-benar ingin mengupdate profilnya. Selanjutnya adalah menu utama Foundpad. Jika tadi udah ada menu utama Lostpad yang berisikan laporan hewan-hewan hilang, nah di menu Foundpad ini berisikan laporan hewan-hewan yang telah ditemukan.
Selanjutnya ada report missing out on pet. Nah, pada menu on pet dan missing pet tadi kan ada tombol report. Nah, ketika kita menekan tombol report, maka akan diarahkan langsung kepada tampilan ini. Jadi, pada tampilan ini itu terdapat menu untuk melaporkan peliharaan hilang atau temuan. Sebelum membuat laporan, user diminta untuk mengisi beberapa form seperti kategori, foto hewan dengan maksimal size 100 MB, judul, deskripsi dari hewan, lokasi, dan nomor telepon pembuat laporan hewan hilang ataupun upload. Nomor telepon pembuat laporan hewan. Next. Selanjutnya adalah upload error. Nah, jika user membuat kesalahan pada pengisian form, maka akan muncul notifikasi peringatan upload error. Sorry, something went wrong. Next. Nah, setelah muncul notifikasi upload error tadi, sistem akan menunjukkan bagian mana yang harus diisi atau diperbaiki oleh user agar data laporan tersebut dapat diupload. Selanjutnya adalah upload report. Pada saat user menekan tombol make announcement, maka akan muncul notifikasi pertanyaan untuk meyakinkan user apakah user benar-benar ingin membuat laporan hewan temuan atau hewan hilang, dan meminta user mengecek pola apakah data-data yang diisi tadi telah valid atau masih ada yang ingin diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya adalah upload complete. Setelah user menekan tombol share, maka akan muncul notifikasi yang menandakan bahwa laporan tersebut sudah berhasil di-upload oleh sistem. Next. Ketika kita membuat laporan missing out on pet tadi, di sini dia akan muncul bentuk contoh hasil laporan yang telah dibuat oleh user tadi. Selanjutnya adalah Angel or Service. Ya, di sini jadi secara berkala, sistem aplikasi akan membuat evaluasi kepuasan pengguna dengan meminta pengguna untuk memberikan rating pada aplikasi melewati App Store atau Play Store. Nah, di sini berguna untuk admin untuk mengetahui apakah ada bug atau ada sesuatu yang dari user itu kurang puas dan ingin ditingkatkan lagi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dirjen Cesar Kananta. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian sistem yang kita terapkan pada aplikasi Where'sMyPet ini. Kita menggunakan metode black box testing yang dimana metode ini merupakan pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitasnya, khususnya pada input dan output aplikasi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum? Lanjut. Fungsi yang kita lakukan ini ada 4, yang dimana kita melakukan pengujian terhadap login, registrasi, upload data, dan edit data. Pada pengujian login, di sini kita terlihat ada tabel yang kita lihat ada 4 section di situ. Fungsi yang diuji, aktivitasnya adalah login. Kita menjelaskan juga terhadap skenario yang diberlakukan, hasil yang diharapkan, dan kesimpulannya. Skenario uji dari login ini, di mana pengguna akan mengisi username, password. Dan hasil kita harapkan adalah pengguna ini dapat mendaftarkan username dan password untuk melakukan login ke aplikasinya. Juga terdapat password yang digunakan. Selanjutnya, pengguna akan memilih tombol login untuk melanjutkan ke halaman beranda atau home. Next. Yang kedua adalah pengujian registrasi. Skenario ujinya adalah di sini pengguna memilih sign up pada menu awal masuk untuk mengisi identitas diri dan data username dan password. Hasil yang diharapkan adalah data tersebut dapat didaftarkan, juga username dan password-nya untuk melakukan login ke aplikasi. Next. Yang ketiga adalah pengujian upload data. Fungsi yang diuji di sini adalah aktivitas upload data dari hewan, hilang atau temuan. Skenario ujinya adalah pengguna akan memilih kategori hewan apa yang hilang, mengisi data hewan hilang atau temuan, dan nomor kontak untuk pelapor tersebut.
Dilanjutkan dengan memilih tombol Make an Announcement. Hasil yang kita harapkan di sini adalah data hewan hilang atau temuan tersebut dapat tersimpan dan ditampilkan pada menu beranda agar dapat dilihat dan direspon oleh pengguna lainnya. Next. Yang terakhir adalah pengujian update data. Aktivitasnya di sini adalah pengupdatean data profil. Skenario ujinya adalah memilih edit profil pada beranda. Di sini kita bisa mengubah data diri dan lanjutkan dengan pilihan update. Hasil yang diharapkan adalah dapat menampilkan data profil dan dari data tersebut sudah berubah karena sudah diupdate. Next. Materi selanjutnya adalah persona. Persona ini adalah sebuah representasi pengguna yang digunakan sebagai panduan tentang siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini nantinya. Khususnya untuk aplikasi Where's My Pet ini ada dua persona, yaitu user dan admin. Lanjut. Di sini ada terlihat tabel terbagi dari 3 section. Ini untuk menjelaskan kebutuhan dari user tersebut. Yang pertama ada siapa mereka. Mereka ini yang pertama adalah user. User ini adalah mereka yang membutuhkan bantuan untuk mencari hewan peliharaannya yang menghilang. Dan juga untuk melaporkan hewan peliharaan yang hilang lainnya untuk user lainnya. Tujuan utamanya adalah menemukan dari hewan yang hilang ataupun untuk melaporkan hewan yang hilang tersebut. Hambatan dari user ini sendiri, mereka kesulitan terkadang dalam pencarian hewan peliharaannya karena alasan tersendiri seperti tidak memiliki banyak waktu untuk mencari ataupun sebagainya. Lanjut. Personal selanjutnya adalah admin. Admin di sini adalah pemilik dari aplikasi Where's My Pet, juga sebagai pengelolanya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mereka yang kehilangan hewan peliharaannya agar dapat menemukan kembali hewan peliharaannya dengan membuat dan mengelola dari aplikasi Where's My Pet ini. Selain itu, admin juga memiliki tujuan untuk melakukan pengembangan terhadap aplikasinya agar semakin lebih baik lagi, seperti memperbaiki segala bug yang muncul, menambah fitur, dan lain sebagainya. Hambatannya adalah terkadang data hewan peliharaan yang diberikan user itu terlalu spesifik, serta kemungkinan dalam menemukan hewan yang mirip, namun ternyatanya berbeda. Kadang di suatu tempat, di suatu waktu terdapat bug yang muncul pada aplikasi, dan juga fitur yang kurang. Untuk materi selanjutnya, Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah navigasi diagram. Navigasi yang digunakan menerapkan struktur navigasi hierarki model, yaitu struktur yang menggunakan percabangan untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu. Dalam navigasi yang dibuat, login menjadi pusat navigasi, yang merupakan penghubung ke semua fitur pada sistem. Pengguna harus melakukan proses login terlebih dahulu sebelum memasuki aplikasi. Namun apabila pengguna tidak memiliki akun, maka pengguna dapat melakukan proses sign up atau membuat akun terlebih dahulu. Proses pembuatan akun dapat dilakukan melalui Google ataupun Facebook. Setelah melakukan proses login, pengguna dapat memilih avatar untuk menjadi identitas profil miliknya. Kemudian pengguna akan memasuki tampilan homepage atau menu utama aplikasi. Pada menu utama aplikasi, terdapat menu akun, menu untuk melaporkan hewan peliharaan yang hilang, dan laporan hewan-hewan yang hilang. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Trivianti. Oke, yang selanjutnya ada skenario aplikasi. Yang pertama ada login. Jadi pada login ini ada 4 subteks, yaitu memasukkan username, password, submit, dan memilih bahasa yang ingin digunakan. Goals dari login ini yaitu melakukan pengisian username dan password akun pengguna yang sudah terdaftar. Alur dari login, pengguna harus memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Setelah memasukkan username dan password, pengguna memilih tombol login untuk masuk. Pengguna juga dapat memilih bahasa. Pilihan bahasa terdapat pada pojok kanan atas di halaman login. Keterangan login, jika pengguna salah memasukkan username dan password, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan ulang username atau password yang salah. Selanjutnya sign up. Subteks dalam sign up ini yaitu memasukkan nama, username,
email, nomor HP, password, membuat akun, dapat mendaftar dengan menggunakan akun Google dan Facebook, dan memilih foto profil. Goals dari sign up ini ada dua, yaitu melakukan pengisian data pengguna sebagai pendaftaran aplikasi dan menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi. Lalu dari sign up, pengguna melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang tersedia, kemudian menyetujui syarat dan ketentuan, lalu melakukan pendaftaran akun. Keterangan sign up, satu email hanya bisa digunakan untuk mendaftar satu akun. Selanjutnya, menu utama. Ada 3 subtask, yaitu melaporkan hewan yang hilang dan hewan temuan, daftar loss and found hewan, form pengisian data loss or found. 3 goals pada menu utama yaitu memudahkan dan mempercepat dalam pencarian hewan peliharaan yang hilang dan ditemukan, mengisi data hewan dan kontak untuk info pencarian hewan, dan menghubungi atau langsung menuju lokasi pengupload hewan hilang atau hewan ditemukan. Alur pada menu utama, pengguna memilih menu report missing or found text untuk membuat info kehilangan atau temuan. Kemudian terdapat form yang harus diisi oleh pemilik hewan, seperti kategori hewan yang hilang atau ditemukan, memasukkan foto hewan, nama hewan, komentar, tempat hewan hilang atau ditemukan, dan juga kontak pemilik hewan yang bisa dihubungi. Setelah mengisi form, pengguna memilih tombol Make Announcement. Keterangan pada menu utama, pada pengisian form data hewan, tidak boleh ada kotak yang dikosongi. Next. Selanjutnya ada edit profile. Subtask dalam edit profile ini yaitu dapat mengubah foto profil, nama, username, nomor HP, email, dan mengisi bio. Goals-nya yaitu melengkapi data pengguna atau owner dari hewan. Selanjutnya alur dari edit profile ini, pengguna memilih pilihan edit profile yang terdapat pada halaman utama. Kemudian pengguna dapat mengubah data diri yang tersimpan pada aplikasi. Setelah selesai, pengguna memilih tombol dan keterangan pada edit profile, pengguna dapat mengubah data diri kapan saja. Yang terakhir ada rating aplikasi. Subtask dalam rating aplikasi ini yaitu untuk menilai aplikasi atau tidak. Goals-nya untuk meningkatkan penilaian terhadap aplikasi. Alurnya setelah menggunakan layanan pada aplikasi ini, pengguna dapat memberikan penilaian mulai dari bintang 1 sampai 5 pada aplikasi di App Store atau Play Store. Pengguna juga bisa tidak memberi penilaian dengan cara menekan tombol letter. Selanjutnya, keterangan pada rating aplikasi ini akan muncul secara berkala setelah penggunanya menggunakan layanan yang tersedia di aplikasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi masing-masing, mulai dari tahap pengembangan awal, use case diagram, numbers prinsip desain, pengujian sistem, dan lain-lain. Jadi bisa diambil kesimpulan, sistem informasi hewan peliharaan hilang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pencarian hewan peliharaan yang hilang. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi hewan peliharaan yang hilang ini, menjadikan lingkup publikasi hewan peliharaan yang hilang menjadi lebih luas. Yang ketiga, dengan adanya sistem berbasis Android dan iOS yang kompatibel, tingkat efektif sistem informasi hewan peliharaan semakin tinggi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan yang mengenai di hati teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.